بالفضل والإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan di suatu pertemuan yang sangat mulia, yaitu saling nasihat menasihati tentang kebaikan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membacakan ayat Al-Quran yang berbunyi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini memberikan isyarat bahwasanya cinta kepada Allah itu membutuhkan pembuktian yang nyata, bukan hanya diucapkan oleh lisan, bukan hanya diucapkan, akan tetapi harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membuktikan kita cinta kepada Allah, Qul in kuntum, Allah berfirman, Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika mereka itu mencintai Allah, mengaku beriman kepada Allah, tunduk kepada Allah, mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, fattabi'uni, maka ikutilah engkau, ikutilah aku, kata Rasulullah. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai engkau. Jika engkau mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, mengikuti ajaran-ajaran yang Rasulullah ajarkan kepada kita, maka Allah akan mencintai kita. Apa-apa yang dibawa Rasulullah, salah satunya yang gampang-gampang saja, kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tentang hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Dengan demikian, adanya hadis ini menunjukkan orang yang senantiasa menyakiti tetangga atau membuat tetangga tidak nyaman, itu bukan orang yang beriman, bukan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan tetangga. Itu nomor satu. Nomor dua, manggana yu'minu billahi mil akhir falyakul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakun khairan aw liyasmut, katakanlah kebaikan yang baik-baik saja katakan. Kalau tidak bisa berkata baik, mendingan diam, tidak usah berbicara. Ini kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya dan mengikuti perintah-perintahnya, selayaknya seorang muslim, seorang yang beriman, berkata dengan tutur kata yang baik dan berbicara dengan bahasa yang baik. Karena bahwasanya orang yang berkata tidak baik itu dengan demikian bisa dikatakan, bisa dipahami, orang yang berkata tidak baik, ngomong tidak baik, itu berarti orang yang tidak beriman. Begitu. Apalagi orang yang kata Rasulullah itu, kalau kita mau mengikuti Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari,
man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu yang datang ke rumah. Ketika kita mempunyai tamu, maka muliakan tamu itu dengan sebaik mungkin. Karena ini sudah sabda Rasulullah, kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka muliakan orang yang datang ke rumah kita. Kita ngaku beriman kepada Allah, beriman bersaksi tiada Tuhan selain Allah, akan tetapi kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita lalai melaksanakan. Kita mengatakan beriman kepada Allah, akan tetapi kemaksiatan masih kita lakukan. Di mana bentuk keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya? Kadang kita mengucapkan beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mencintai Nabi Muhammad, akan tetapi ketika kita ada orang yang bersalawat, kita tidak pernah membacakan salawat kepada Nabi. Mengatakan kepada orang-orang saya mencintai Rasulullah, akan tetapi apa-apa yang telah dilarang oleh Rasulullah kita tidak pernah mengindahkan. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kita justru mengabaikan. Oleh karena itu marilah kita senantiasa beriman kepada Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian wajib seorang muslim mengikuti langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang, dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.